Pernah dengar tidak? Seekor kucing bernama Stubbs pernah menjabat sebagai wali kota selama lebih dari 20 tahun. Talkeetna, sebuah kota kecil di Alaska, pada tahun 1997, ketika warga tidak puas dengan kandidat manusia yang ada, mereka memutuskan untuk menulis nama Stubbs, seekor kucing, pada surat suara sebagai tindakan protes. Tak disangka, Stubbs memenangkan pemilihan dan kemudian diangkat sebagai wali kota kehormatan, meskipun hanya memiliki peran simbolis. Keberadaan Stubbs sebagai wali kota membuat Talkeetna dikenal di seluruh dunia dan meningkatkan pariwisata. Meskipun tidak memiliki kekuasaan politik, dia menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin bertemu dengan wali kota kucing. Stubbs meninggal pada tahun 2017, tetapi warisannya sebagai wali kota kucing terus diingat oleh penduduk setempat dan pengunjung. Kalian tahu tidak? Orang pertama yang membawa isu UFO, kejadian yang dikenal sebagai insiden Kenneth Arnold, terjadi pada 24 Juni 1947 ketika Kenneth Arnold, seorang pilot dan pengusaha, sedang terbang di wilayah Cascade Mountains di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Saat terbang, Arnold melihat 9 objek yang bergerak dengan cepat melintasi langit. Dia menggambarkan gerakan objek-objek tersebut sebagai bergerak seperti piringan yang dilemparkan, atau menggelincir di udara seperti batu yang dilempar di atas air. Laporan Arnold menjadi salah satu laporan pertama yang mempopulerkan istilah benda terbang tak dikenal, UFO, di media. Insiden ini menjadi salah satu titik awal munculnya minat publik yang besar terhadap UFO dan fenomena terkait di seluruh dunia. Meskipun tidak ada penjelasan resmi yang diberikan terkait objek yang dilihat oleh Arnold, insiden ini memicu berbagai spekulasi dan teori tentang asal-usul dan sifat UFO. Apakah kalian tahu? Buaya memiliki kemampuan untuk memperpanjang masa muda mereka. Buaya terus tumbuh sepanjang hidup mereka, meskipun pada tingkat yang lebih lambat setelah mereka mencapai dewasa. Ini berarti bahwa mereka terus menambah ukuran tubuh mereka seiring berjalannya waktu, bahkan setelah mencapai ukuran dewasa. Kemampuan ini disebut neotenous atau neoteny, yang merupakan fenomena di mana organisme mempertahankan ciri-ciri muda mereka bahkan setelah mencapai kedewasaan seksual. Dalam hal ini, buaya terus tumbuh dan mengalami perubahan fisik sepanjang hidup mereka, memungkinkan mereka untuk terus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan mungkin juga untuk bersaing dalam hierarki sosial di habitat mereka. Apakah kalian tahu, ada negara di mana tidak ada nyamuk? Islandia sering dianggap sebagai satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Program pengendalian populasi nyamuk juga telah dilakukan di Islandia untuk mencegah masuknya spesies tersebut ke dalam negara. Kondisi alam yang khas dan upaya pengendalian telah menjadikan Islandia sebagai salah satu tempat yang nyaman bagi manusia yang ingin terhindar dari gigitan nyamuk. Salah satu alasan utama Islandia tidak memiliki nyamuk adalah iklimnya yang dingin dan berangin. Nyamuk membutuhkan air untuk berkembang biak, dan kondisi iklim yang sejuk di Islandia membuat sulit bagi nyamuk untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Selain itu, keberadaan angin yang cukup kuat di sebagian besar wilayah negara juga membantu menghalau nyamuk. Kombinasi dari faktor iklim, geografi, dan upaya pengendalian populasi telah menjadikan Islandia sebagai satu-satunya negara di dunia yang terbebas dari nyamuk. Apakah kalian tahu, ada studi tentang efek musik pada kinerja olahraga telah menemukan bahwa musik dapat memiliki pengaruh positif terhadap berbagai aspek aktivitas fisik, termasuk kecepatan, daya tahan, dan motivasi. Musik dapat mengalihkan perhatian dari rasa lelah atau ketidaknyamanan selama latihan, membuat seseorang merasa lebih termotivasi dan fokus pada aktivitasnya. Selain itu, musik juga dapat memicu respons emosional yang meningkatkan mood dan energi, memungkinkan seseorang untuk berolahraga dengan lebih keras dan lebih lama. Pemilihan jenis musik yang cocok juga penting. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa musik dengan tempo yang cepat atau ritme yang stabil cenderung memberikan dampak positif pada kinerja olahraga. Apakah kalian tahu, penguin raja adalah spesies penguin terbesar di antara semua jenis penguin, dengan tinggi mencapai sekitar 1 meter. Mereka dapat berenang dengan kecepatan hingga 15 mil per jam di bawah air dan bisa menyelam lebih dari 300 meter dalam pencarian makanan. Salah satu adaptasi paling mencolok dari penguin raja adalah lapisan lemak yang tebal di bawah kulit mereka. Lemak ini berfungsi sebagai isolator yang efektif, membantu menjaga suhu tubuh mereka stabil di tengah suhu udara yang rendah di Antartika.
Selain itu, lapisan lemak juga menyediakan cadangan energi yang penting ketika makanan sulit ditemukan. Semua adaptasi ini membuat penguin raja menjadi salah satu hewan yang paling menarik dan kuat di dunia, memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di lingkungan yang paling ekstrim di planet ini. Apakah kalian tahu, gajah memang memiliki pola tidur yang unik? Meskipun mereka bisa tidur sekitar 5 jam sehari, biasanya tidur ini terpecah-pecah dalam durasi yang pendek-pendek selama 24 jam. Mereka sering tidur berdiri atau berbaring dalam posisi yang tidak biasa, seperti menyandarkan tubuh pada pohon atau tanaman. Ini karena gajah memiliki ukuran tubuh yang besar dan perlu menjaga kewaspadaan terhadap predator serta mengamankan makanan dan air. Selain itu, gajah juga menghabiskan banyak waktu untuk makan, mencari makanan, dan berinteraksi sosial dengan anggota kawanan mereka. Apakah kalian tahu? Selain manusia, cumi-cumi adalah satu-satunya makhluk di bumi yang memiliki sistem kamera mata yang kompleks. Mata cumi-cumi memiliki struktur yang unik, termasuk lensa spherical aberration correcting (SAC), yang memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas di kedalaman laut yang ekstrim. SAC membantu memfokuskan cahaya dengan lebih baik, mengurangi distorsi optik yang disebabkan oleh berbagai kondisi cahaya di lingkungan laut yang berubah-ubah. Dengan struktur ini, cumi-cumi dapat melihat objek dengan ketajaman visual yang luar biasa dalam kondisi cahaya minim bahkan di kedalaman laut yang sangat dalam, memberikan keunggulan dalam mencari makanan dan menghindari predator. Adaptasi ini merupakan hasil dari evolusi yang panjang dan menyediakan wawasan menarik tentang bagaimana makhluk hidup berkembang untuk bertahan dalam lingkungan yang keras. Pernah dengar tidak, pada abad ke-18 di Eropa, tomat dianggap beracun, karena dianggap terkait dengan keluarga tanaman Nyctaceae, yang memiliki beberapa spesies beracun seperti belladonna. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman tentang botani pada masa itu. Selain itu, wadah dari logam yang digunakan pada saat itu diyakini meningkatkan tingkat keasaman dan dapat menyebabkan keracunan jika digunakan untuk menyimpan tomat. Tomat baru menjadi populer sebagai bahan makanan setelah di Amerika Latin, di mana mereka dianggap aman dan bahkan menjadi bagian penting dari masakan lokal. Seiring waktu, pemahaman tentang keamanan tomat meningkat, terutama setelah diperkenalkannya perubahan dalam cara menyiapkan makanan dan penyimpanan, sehingga tomat menjadi lebih diterima dan bahkan menjadi bagian penting dari masakan Eropa dan dunia. Apakah kalian tahu, ada lebih banyak bakteri di mulut manusia daripada jumlah orang di seluruh dunia? Rongga mulut manusia merupakan habitat yang sangat kompleks, dengan sekitar 700 spesies bakteri yang berbeda dapat ditemukan di dalamnya. Bakteri-bakteri ini menempati berbagai bagian mulut, seperti gigi, lidah, gusi, dan pipi bagian dalam. Meskipun beberapa bakteri memiliki peran yang bermanfaat dalam pencernaan makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem mikrobiota, beberapa bakteri juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mulut, seperti gigi berlubang atau penyakit gusi. Namun, sebagian besar bakteri hidup dalam keseimbangan yang relatif stabil dengan tubuh manusia, membantu menjaga kesehatan mulut secara keseluruhan dengan berkontribusi dalam proses-proses seperti pertahanan imun dan pemecahan makanan.